Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-temannya dengan channel Anak Pasar Hijrah. Di dalam video kali ini teman-temannya, saya punya unggahan atau punya berita yang cukup viral di sosial media. Warga Madura geram dan marah kepada Ormas Muhammadiyah. Dan ini sebenarnya teman-temannya salah paham lah kalau saya mengatakan. Karena di dalam sebuah cuplikan video saya mendapatkan warga Madura tidak terima atas sebuah video dari Kiai dari Madura sendiri, yaitu Kiai Ahmad Fauzan Zaini ya, yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu menganggap acara tahlilan itu sebuah kesyirikan. Tapi kalau Muhammadiyah syirik. Tentu ini salah paham teman-teman ya. Tidak semudah itu ya. Ormas Muhammadiyah gampang mengatakan syirik ataupun kufur. Jadi kalau dikatakan syirik, sudah jelas itu kekufuran ya. Dan coba kita lihat kronologinya teman-teman ya. Bagaimana warga Madura ini geram kepada ketua Muhammadiyah tersebut. Ngeri amat. Ya, ini adalah video detik-detik ketua PCMU itu dipaksa keluar dari kantornya. Saya nggak bisa bayangin sih kalau misalnya ketua PCMU ya, pengurus cabang Muhammadiyah itu keluar dalam kondisi masyarakat yang seperti ini. Mungkin bisa habis dikeroyok gitu ya. Dan hal ini benar-benar sangat kita sayangkan sekali karena merusak nama baik Nahdlatul Ulama. Saya itu pendidikannya di lembaga-lembaga NU, teman-teman. Walaupun secara struktural saya bukan pengurus NU ya. Yang guru-guru saya ajarkan ketika saya masih madrasah aliyah di lingkungan pesantren, bahkan sampai di perkuliahan di lembaga-lembaga Nahdien, kalau ada persoalan, ada masalah, itu yang pertama tabayun dulu, bukan langsung marah-marah seperti ini, geruduk bawa masa. Makanya saya heran juga nih, mereka beneran nih warga Nahdien kok begini amat gitu kan, lebih kayak preman sih gitu. Subhanallah, cukup anarkis teman-teman ya. Tidak untuk ditiru ini. Ini bukan ciri seorang muslim sejati. Orang Islam itu ya cinta damai, cinta musyawarah, dan harusnya apabila ada kesalahan atau kejanggalan itu diselidiki dulu lah, dipertanyakan dulu, jangan main anarkis seperti itu. Ini kalau saya mengatakan ya, bikin malu ormas Nahdlatul Ulama itu sendiri. Karena saya lihat orang-orang Nahdlatul Ulama itu baik-baik, cinta musyawarah, beda jauh ya dengan seperti yang kita lihat barusan di video. Warga Nahdlatul Ulama malah berbahasa yang cukup mengerikan. Memang sih orang-orang Madura seperti yang saya ketahui itu keras-keras, gampang marah, tapi tidak semuanya ya. Dan harusnya hal seperti ini memang harus diselesaikan secara baik-baik. Tidak mungkin lah Ormas Muhammadiyah gampang menuding tuduhan yang tidak benar seperti yang diungkapkan oleh Kiai Ahmad Fauzan Zaini tadi, yang mengatakan katanya tahlilan itu adalah kesyirikan atau kekufuran. Tapi kalau Muhammadiyah syirik. Namun sampai sekarang teman-temannya sangat disayangkan belum ada sama sekali klarifikasi dari Kiai Ahmad Fauzan Zaini ini. Tapi sampai sekarang saya tidak melihat ya ada klarifikasi dari Kiai Fauzan karena salah ngomong tentang Muhammadiyah, menganggap Muhammadiyah mensyirikkan tradisi tahlilan. Ya, beliau belum ada klarifikasi nih. Justru yang klarifikasi duluan itu ya pihak Muhammadiyahnya. Mungkin nanti beliau akan klarifikasi, tapi nggak tahu kapan ya. Bahkan yang duluan klarifikasi ketua dari Ormas Muhammadiyah sendiri. Beliau telah mengklarifikasi bahwa tuduhan seperti itu tidak dibenarkan sama sekali. Jadi bagaimana ini? Kiai Ahmad Fauzan belum ada klarifikasi, ketua dari Ormas Muhammadiyah sudah mengklarifikasi terlebih dahulu. Dan ini dia klarifikasinya teman-teman ya. Mari kita simak sama-sama. Tudingan bahwa di Muhammadiyah itu dianggap tahlilan syirik. Ya, itu tidak benar ya. Hal ini sudah diklarifikasi atau dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Fawaid Eshum MPD. Beliau adalah ketua lembaga dakwah komunitas PDM Muhammadiyah Pamekasan. Langsung aja coba kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawala Abdina Al-Faqir Ahmad Fawaid, ketua lembaga dakwah komunitas Muhammadiyah pimpinan daerah Pamekasan.
izin Abtina Kak Dinto ingin meluruskan kesalahpahaman di antara kita, khususnya masyarakat Madura. Izin Abtina Kak Dinto berbahasa Madura. Ya, jadi ini bahasa Madura tapi kita yang bukan orang Madura pun bisa mengerti karena ada bahasa Indonesianya juga. Berkenaan dengan video saya beredar tentang pernyataan salah seorang kiai Al-Fakir ingin meluruskan. Mohon izin matur kangkolang dia tidak maksud untuk menyalahkan, menyudutkan atau lain-lain tentang cangkolang Abtina sebagai ketua lembaga dakwah komunitas Muhammadiyah Kak Dinto ingin meluruskan kesalahpahaman di antara kita. Insya Allah ajunan tidak maksud untuk menjatuhkan atau menyudutkan atau menyalahkan. Insya Allah Kak Dinto murni kesalahpahaman di antara kita saja. Pertama, pemator Abtina Al-Fakir ingin meluruskan kesalahpahaman masyarakat Madura secara umum tentang Muhammadiyah mengharamkan tahlil. Kak Dinto tuduhan yang tidak benar dan sangat salah. Kak Dinto cek tak resah karena di buku ini saya bawa buku tanya jawab jilid 1 dan seterusnya, dan juga himpunan putusan tarjih jilid 1 dan jilid 3. Kak Dinto tidak ditemukan dalil Muhammadiyah melarang tahlil. Bahkan juga dianjurkan oleh Muhammadiyah membaca tahlil. Tahlil ya. Nah, cuman Manabi sudah berbentuk ritual yang dikenal, saya kenal Kak Dinto kalaban tahlilan. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Kak Dinto tidak ditemukan dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Nah, oleh sebab itu, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Kak Dinto karena tidak berlandaskan dari sumber yang sahih, maka tidak perlu dilakukan karena tidak ditemukan dalilnya. Hanya sampai ke Kak Dinto, punten tak diteruskan sampai mensyirikan orang, mengkafirkan orang, punten. Cuman ngasih tahu kalau tidak ditemukan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita kembalikan ke masing-masing orang. Kita di Muhammadiyah Kak Dinto punten tidak pernah memaksa orang keangkui ikut Muhammadiyah dan ikut pemahaman Muhammadiyah. Kita Kak Dinto hanya menyampaikan berdasarkan pemahaman kami tentang Al-Quran dan hadis tentang ritual tahlilan Kak Dinto. Meskipun ini ranah hilafiyah, tetapi juga kami berhak menyampaikan menurut pandangan Majelis Tarjih. Tapi sekali lagi tidak ada firkan dan mensyirikan orang. Jelas. Sudah sangat jelas ya apa yang dijelaskan Ustadz dari Muhammadiyah tadi, bahwa tudingan tersebut tidak benar sama sekali. Beliau hanya menjelaskan bahwa acara tahlilan tersebut itu tidak ditemukan dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Beliau hanya menjelaskan itu saja, dan tudingan bahwa acara tahlilan itu menuju ke syirikan itu tidak benar dan tidak dibenarkan sama sekali. Jadi untuk warga Nahdiyin semoga mengerti dan faham ya apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh Ustadz dari lembaga Muhammadiyah tadi. Dan ini ada satu lagi video agar lebih jelas. Ini juga Ustadz dari Muhammadiyah ya. Apakah acara tahlilan dan ziarah kubur itu kafir atau kufur? Ini dia penjelasannya. Ini ada pertanyaan yang menyangkut bahwa ziarah kubur dan tahlilan itu termasuk kafir atau tidak. Ya jelas tidak. Mereka adalah saudara kita di dalam agama. Apalagi ziarah kubur disyariatkan. Ziarah kubur itu disyariatkan, dituntunkan. Ziarah kubur itu sunnah, dituntunkan. Yang perlu dikoreksi adalah jika dalam ziarah kubur itu misalnya mengabaikan sunnah-sunnah Rasul. Apa itu? Mestinya kita tidak memakai sendal, fakhla'na laik, lalu sendalnya dipakai. Larangan menginjak atau menduduki kuburan, lalu kuburannya diinjak atau diduduki. Karena Nabi melarang itu. Kemudian larangan untuk hujron, larangan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Alah guer, kok kowe mati dhisik, dadi mati aku sing tuwa misalnya. Aku melu sopo misalnya. Nah ini perlu dihindari yang semacam ini. Atau yang lebih parah lagi jika ziarah kubur malah berdoa minta kepada yang sudah meninggal. Atau malah nitip doa. Wahai simbah, sampaikan doa saya sama Allah. Nah, maka berdoalah langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka saudara-saudara kita di dalam agama. Kalau terjatuh dalam kekeliruan, maka tugas kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Jadi bukan memvonis dengan vonis kafir, bukan. Tidak boleh kita sesama muslim kemudian menjatuhkan vonis kafir kepada muslim yang lainnya. Harus ada syarat-syaratnya untuk vonis kafir itu, ada syarat-syaratnya. Tidak bisa kemudian kita menjatuhkan vonis kafir itu. Demikian pula kepada saudara-saudara kita yang melakukan ritual tahlilan misalnya, tidak boleh kemudian divonis kafir. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, man qala ya kafir atau ya adu Allah, barang siapa yang berkata wahai kafir atau wahai musuh Allah, walaisa dzalika illa haru alaih. Sementara tuduhan tidak seperti itu, maka tuduhan kembali kepada yang menuduh.
Ya, tidak boleh mengkafirkan saudaranya sesama muslim, apalagi mereka masih sholat. Maka dalam Al-Quran disebutkan kalau orang-orang yang mereka tadinya meninggalkan sholat, kemudian mereka bertaubat, kemudian wa aqamus sholat wa atuz zakat, mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka Al-Quran menyebutkan fa ikhwanukum fiddin, mereka saudaramu dalam agama. Maka orang-orang yang menjalankan sholat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara kita dalam agama, meskipun ada cara pandang yang berbeda dalam beberapa persoalan, tetapi mereka adalah saudara kita di dalam agama. Memang kita harus meyakini bahwa sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam perkara ibadah itu tidak perlu kita kerjakan. Tetapi kita tidak boleh kemudian menjatuhkan vonis kafir sembarangan, tidak boleh. Apalagi itu adalah yang berhak menjatuhkan ulama yang rosih saja. Nah, kalau kita ini tidak masuk deretan para ulama, guru ngaji aja ustadz cuma tarkam, antar kampung gitu kan. Jadi tidak boleh kemudian menjatuhkan vonis kafir. Ada syarat-syaratnya dan itu hak para ulama yang rosih. Wallahu a'lam bishawab.